Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait PR pemerintah di periode kedua. Ini sedikit saja untuk Pak Emrus dan juga Bu Yeni bahwa bagaimana sih kemudian nanti closing statementnya dari pengelolaan pemerintah yang nantinya bersih, efektif dan terpercaya untuk ke depan menjadi lebih baik. Mungkin Bu Yeni dulu baru dilanjutkan Pak Emrus. Saya masih dalam kerangka visi misinya Jokowi yang sudah disampaikan di Sentul. Itu kemudian yang harus segera diterjemahkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah, sehingga visi misi itu tidak hanya sebagai lip service saja, terutama bicara soal reformasi birokrasi, ya kan, reformasi birokrasi, bahwa reformasi mental masih menjadi bagian terpenting untuk kemudian di treatment, karena ini kan bicara soal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, ya kan, bicara soal mengurangi angka korupsi, atau kemudian mengurangi pola-pola kerugian negara. Nah, ini yang disebabkan oleh elit-elit. Nah, ini yang kemudian perlu segera dilakukan treatmentnya. Kalau kemarin kan treatmentnya masih di permukaan. Tapi bagaimana mensinergikan treatment revolusi mental yang secara operasionalisasi dengan keinginannya di dalam peningkatan sumber daya manusia, ya kan, terutama beberapa hal PR bicara soal laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pembangunan, bicara soal kinerja di perpajakan. Ini diperlukan penguatan di dalam reformasi birokrasi mengenai sistem berbicara soal kelembagaan, bicara soal keorganisasian, berbicara soal sumber daya manusia, kan gitu. Secara operasionalisasi lebih rinci itu yang kemudian kita tunggu. Apa saja sih sebenarnya terjemahan dari visi misi Jokowi untuk periode kedua ini? Baik, Pak Emrus, menutup perbincangan closing kita hari ini. Saya pikir kalau kita bicara tentang bagaimana pemerintahan yang efektif nanti dan transparansi, saya kira menurut saya di semua kementerian, di semua instansi pemerintah harus melakukan pelayanan baik dengan 4.0 itu. Artinya tidak lagi masyarakat atau birokrat itu dengan masyarakat bertemu lagi secara direct, karena itu ada berpeluang di sana ada sesuatu keinginan-keinginan tertentu yang boleh jadi ada penyimpangan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekalipun memang kita menggunakan 4.0 dalam konteks pelayanan publik gitu ya, tetapi di satu sisi juga kita harus melakukan reformasi tentang birokrasi kita. Karena menurut saya acap kali memang para pejabat kita ini mau dari jabatan yang paling rendah sampai pada eselon gitu merasa dia pemilik daripada instansi pemerintah itu. Mereka itu raja-raja kecil. Mereka seperti raja yang dilayani bukan melayani. Jadi revolusi mental birokrasi yang menurut saya selama 5 tahun pertama Joko Widodo belum maksimal, itu harus ditindaklanjuti. Baru kemudian yang kedua, yang ketiga saya mengatakan di kementerian atau di pelayanan publik jangan ada lagi kelompok-kelompok eksklusivitas yang ada di dalam atas dasar suku, atas dasar religiositas, atau atas dasar apa, seperti yang terjadi misalnya diperbincangkan di ruang publik tentang yang ada di KPK. Ada kelompok-kelompok di situ. Di kementerian atau instansi pemerintah maupun negara itu harus kita hilangkan, sehingga memang profesionalisme yang terjadi di sana untuk pelayanan publik. Baik, ini intinya untuk kedepannya masyarakat juga memang masih menunggu begitu ya, bagaimana PR nanti kemudian visi dan misi Pak Jokowi ini bisa benar-benar membangun Indonesia lebih baik ke depannya. Dan sistem pengawasannya diperkuat. Pak Emrus, terima kasih waktunya bergabung bersama kami. Ibu Yeni, terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan, diantaranya mencicipi segarnya hidangan pencuci mulut khas Filipina. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.